menjalankan karena sesuai dengan keyakinan kita, ya kan? Makanya namanya keyakinan ke kelas. Paham kan? Nah, sekarang coba kalian buat dulu semuanya, kira-kira menurut kalian apa yang perlu kita lakukan atau kita terapkan di kelas sebagai keyakinan kelas. Satu orang, dua. Ditempel di sana, kemudian kan nanti pasti ada yang sama. Kalau sama berarti tinggal kita satukan. Buat yang besar, tempel di depan, tidak perlu membuat nama. Karena kita bukan cari benar dan salah, tapi kita cari yang sesuai dengan kelas kita. Nah, udah siap, silakan ditempel. Jualan dompet.
Yang A, silakan bahwa mayoritas pemain itu adalah pemain orang. Yang B, silakan berusaha mengambil mengambilnya silakan satu dua tiga mulai. Artinya apa? Penguatan positif atau bujukan. Karena kan tadi yang dibujuk tadi bentuknya kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perasaan adalah usaha untuk mengubah murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut menyadarinya dan mencoba untuk mengolah bujukan itu. Jadi murid tersebut menjadi tergantung pada usaha tersebut.
Ini stimulus respon Bapak Ibu yang selama ini kita lakukan, yaitu realitas kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrol mengatakan kebutuhan kita berbeda. Semua orang memiliki hal yang sama, ternyata teori kontrolnya setiap orang memiliki gambarannya berbeda. Kita mencoba mengubah orang pada kebutuhan yang sama. Misalnya, teori kontrolnya kita ubah melalui pandangannya jelas buruk, dilihat, tapi seperti itu ya. Cara orang lain bisa mengontrol saya. Dalam budaya motivasi internal dari kalau eksternal tadi hukuman gitu ya. Oke. Apa katanya? Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar bukan disiplin
Pernah? Pernah ya. Kenapa Bapak Ibu membuat LPP? Beda dengan hukuman yang tadi tiba-tiba seperti yang dialami Luka, tapi konsekuensi telah disepakati. Yang ketiga, adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke
kita lakukan. Ini pertanyaan nanti saya baca setelah ini. Ibu Anas, guru kelas 4B, masalah murid-muridnya tidak bisa terpilih dan selalu berebut masuk ke dalam kelas pelajaran perhatian.
kalau keyakinan yang datang dari dalam diri mereka pasti akan dipantui. Contohnya tadi kesehatan, pasti semua orang ingin sehat. Jadi kalau kita sudah menanamkan keyakinan pada diri murid kita bahwa pakai masker itu bukan untuk peraturan tapi untuk kesehatannya sendiri, rasanya tidak akan sulit. Ini contoh-contoh nilai kebajikan di dalam sebuah institusi atau organisasi. Di dalam profil pelajar Pancasila, sesuai dengan tujuan nasional pendidikan kita, itu kan pasti nilai-nilai kebajikannya apa? Bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memuliakan akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada lagi misalnya nilai-nilai kebajikan untuk keterampilan hidup. Berarti nilai-nilai itu mungkin berbunyi dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sebelah kiri itu adalah peraturan. Di sebelah kanan adalah keyakinan. Peraturan membuang sampah pada tempat. Yang kedua, merapikan kembali meja setelah digunakan. Yang ketiga, melepas sepatu saat masuk kelas. Inti dari peraturan ini, apa yang ingin dicapai? Kenyamanan dan kebersihan. Bila kita ubah menjadi keyakinan, maka cukup satu kalimat. Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman saat belajar. Jadi, kalau sudah perlu untuk merasa nyaman saat belajar, pasti harus membuang sampah ke tempatnya. Bukan peraturan lagi kan? Karena keyakinan ini sudah terintegrasi dari peraturan. Peraturan yang ada 3, di keyakinan cukup 1. Ini dia peraturan versus keyakinan. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Contohnya tadi, membuang sampah pada tempatnya. Rinci dan konkret. Kemudian, satu kelas biasanya bisa memiliki lebih dari 1 peraturan yang berkaitan dengan kenyamanan dan kebersihan. Contohnya yang 3 tadi. 3 ya? Tentang kenyamanan dan kebersihan. Tapi kalau di keyakinan cukup 1. Kemudian peraturan bisa bertambah seiring waktu, sedangkan kalau keyakinan bersifat abstrak dan universal. Kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan, kenyamanan terkandung di dalam satu keyakinan. Kemudian muncul pertanyaan, ini mungkin yang sekarang kita ingin tahu, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini namanya keyakinan, kita tidak boleh membuatnya sebagai peraturan. Kalau peraturan tadi kata Pak Yudi bersifat satu arah, yang buat kalau bukan guru adalah sekolah. Tapi di keyakinan, guru nanti kita sama murid kita, kebetulan kami di kelas 12 A2 sudah membuat keyakinan, itu kita membuat keyakinan bersama. Jadi melibatkan semua warga kelas. Kemudian menggunakan kalimat atau pernyataan positif. Jangan ada lagi pernyataan negatif. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Kita ganti bahasanya menjadi datang tepat waktu. Jadi tidak boleh ada pernyataan yang bersifat negatif atau bermuatan negatif. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi direkomendasikan berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan saja. Tidak perlu keyakinan itu tambah sampai 20. Pasti tidak ingat. Idealnya 3 sampai 7. Kemudian hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di kelas atau sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Sudah pasti karakteristik sekolah kita sama sekolah lain berbeda. Contohnya, mungkin di pesantren diwajibkan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Cocokkah kalau kita tetapkan di sekolah kita? Makanya harus kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah. Kemudian perlu adanya tinjauan kembali dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Karena kan sekolah kita terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kan harus kita tinjau ulang. Ini contoh peraturan yang beralih menjadi keyakinan kelas. Nanti bisa saya bagi supaya kita tidak keliru lagi yang mana peraturan dan yang mana keyakinan. Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati.
saling menghormati ada berapa? Ya kan? Nah, ini langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Jadi membuka ruang diskusi, kami kemarin setiap siswa saya bagikan stick note 2 lembar, 1 orang. Jadi setiap siswa buat 1 atau 2 peraturan mereka yang harus dijalankan di kelas. Karena kalau kita masuk ke kelas langsung kita bilang keyakinan kelas, mereka pasti kurang paham. Jadi kita awali aja dulu pertama dengan peraturan. Kemudian setelah membuka ruang diskusi, kita minta siswa untuk menuliskan semua unuk-unuknya mengenai peraturan yang harus kita jalankan. Kemudian yang kedua kita mencatat. Yang kita catat apa? Semua hasil yang sudah kita dapat tadi kita catat. Yang ketiga merumuskan keyakinan. Di merumuskan keyakinan, ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Misalnya tadi membuang sampah pada tempatnya. Itu kebersihan. Jadi kita plotkan mana yang kebersihan, mana yang saling menghargai, kita langsung susun. Ini contohnya kami kemarin saat pembuatan keyakinan. Masuk poin nomor 1, 2, dan 3. Merumuskan, kemudian tadi mencatat, membuka ruang diskusi, mencatat, dan merumuskan. Ini keyakinan kelas 12A1. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, ini kertas yang berwarna-warni itu semuanya adalah peraturan yang ingin dijalankan oleh murid berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Kemudian kami sarikan sehingga terbentuk dia menjadi 8 poin. Di 8 poin ini menghargai yang sedang berbicara, kemudian belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini kita rumuskan kembali menjadi keyakinan. Bila kita rumuskan, poin yang nomor 1, 6, dan 7 itu kan dia semuanya keyakinannya menjadi hormat. Menghargai orang yang sedang berbicara, hormat kan? Kemudian menjaga barang sendiri yang dipinjam. Kemudian menjaga kedamaian dan ketentraman. Itu kami ambil menjadi sebuah keyakinan, yaitu hormat. Menghormati semua milik orang dan barang dulu. Kemudian poin yang nomor 2 dan 3, belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu kami rumuskan menjadi bekerja dengan baik dan tekun. Kemudian poin yang nomor 4, 5, dan 8 itu ramah kepada guru dan teman, datang tepat waktu, kemudian peduli kepada teman. Itu kami buat menjadi diterima dan memiliki. Sehingga dari poin nomor 1, 2, dan 3 tadi terbentuklah keyakinan kelas kami. Ini dia. Yang pertama, hormat, bekerja, diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu untuk yang poin hormat. Kemudian untuk yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kemudian, untuk apa keyakinan kelas ini? Itu nanti keyakinan kelas ini akan dijelaskan oleh Bu Halimah. Kita gunakan pada saat kita menghadapi kasus siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini keyakinan kelas kami. Menjadi langkah terakhir, pajang keyakinan kelas yang sudah dibuat di tempat yang paling mudah dilihat, sehingga bisa selalu dilihat-lihat. Mau melanggar, lihat lagi kembali keyakinan kelas. Nah, sebenarnya masih sangat panjang, cuma durasi waktu. Nah, ini adalah pekan pertama kita di semester baru, di tahun ajaran baru. Jadi kita bisa buat keyakinan kelas tadi kalau masih kurang paham melalui 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan tampak seperti dan tidak
seperti menggunakan tabel D. Apa ini maksudnya? Orang yang mempunyai keyakinan hormat tampak seperti berbicara dengan sopan, kemudian mengembalikan barang yang dipinjam, tampak seperti itulah orang yang mempunyai keyakinan hormat. Tapi orang yang tidak tampak seperti memiliki keyakinan hormat, pasti dia akan berkata kasar dan meletakkan sembarang barang yang dipinjam. Ini kita menggunakan namanya tabel D. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Kemudian bisa juga kita menggunakan skema Y. Di skema Y itu berarti adalah terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan hormat pasti dia akan terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, akan terdengar mengucapkan terima kasih, meminta tolong, mengucapkan permisi, dan meminta izin, dan akan berperilaku, orang yang hormat akan berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, dan postur tubuh yang tenang. Itu kalau dia keyakinannya hormat. Tapi kalau keyakinannya diterima dan dimiliki, maka akan terlihat senang berbagi dan tersenyum, terdengar menawarkan bantuan, dan berperilaku ramah. Ini yang terakhir, kegiatan tugas saya, tugas kamu. Kita harus membagi proporsi tugas. Tugas guru tugasnya mengajar, peduli terhadap semua murid. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti atau merapikan barang-barang murid. Itu bukan tugas guru. Tugas murid belajar, kemudian bertanya jika tidak paham. Bukan tugas murid membimbing guru, dan bukan tugas murid merusak barang milik orang lain. Nah, untuk keyakinan kelas mungkin hanya sampai di sini aja. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ibu Halimah. Kita masuk ke belum pantun dulu, kita masuk dulu ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada Ibu Surikaya, guru wali kelas 11A di SMA Merdeka, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 11A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak dan Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Srikaya, apa yang akan dilakukan kira-kira? Ini kita masuk ke kebutuhan dasar. Nah, ini latar belakang. Seluruh tindakan kita itu pasti ada latar belakangnya, dan latar belakangnya pasti untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Sekarang kita kembali ke kasusnya si Doni, anak Ibu Srikaya. Kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Tadi kasus Doni tadi, ada yang mesti ingat apa tadi kira-kira kasus Doni? Mengambil bekal teman-temannya. Sekarang apabila Ibu Srikaya memanggil Doni, kenapa kamu mengambil makanan bekal teman kamu? Kemudian Doni menjawab, saya lapar, Bu. Berarti kalau Doni lapar, kebutuhan yang ingin dia penuhi dengan sikapnya tadi adalah bertahan hidup. Paham maksudnya, Bu ya? Kemudian kita next. Sekarang ini bukan bertahan hidup nih, cinta dan kasih sayang. Sekarang kemudian kalau Srikaya nanya, jawaban Doni bukan lagi jawaban yang tadi. Yang tadi dia jawab karena lapar. Sekarang misalnya dia menjawab suka aja, Bu, supaya dilapor karena Doni kayak gitu, dilapor ke wali kelas. Bu Srikaya kemudian memanggil orang tua. Kemudian orang tuanya jadi tahu permasalahan Doni. Berarti yang dibutuhkan
dibutuhkan Doni adalah perhatian berupa cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Apabila Doni menjawabnya, saya bosan Bu, makanan bekal saya selalu itu aja yang disiapkan orang tua saya. Berarti dia bosan dengan bekalnya, jadi dia mengerjakan itu. Berarti kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kebebasan, berganti menunggu. Kemudian kesenangan. Apabila jawaban Doni tadi suka membuka orang tuh, kalau saya ganggu ambil bekalnya, lihat mukanya, lihat ekspresinya, saya senang Bu, lucu. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan kesenangan. Dan yang terakhir, kalau Doni yang menjawab, kenapa? Biar orang tuh takut sama saya Bu. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah penguasaan. Dia ingin hati orang lain bahwa dia punya power yang lebih hebat. Jadi semua tindakan murid kita apabila melakukan tindakan pasti ada yang melatar belakangnya. Dan yang melatar belakangnya pasti adalah pemenuhan salah satu kebutuhan dasar dari yang 5 tadi. Jadi tadi Pak Yuri pakai pantun. Saya nggak usah pakai pantun karena saya kurang pantun. Cuma saya kasih sesuatu kata-kata motivasi agar kita semua selalu siap untuk melakukan perubahan. Kuncinya adalah belajar dan berefleksi. Belajar tanpa refleksi sia-sia. Refleksi tanpa belajar pasti berbahaya. Jadi cukup sekian aja Bapak dan Ibu. Untuk seterusnya akan disambung oleh Ibu Aiman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Gimana kira-kira dari pemaparan Pak Yuri dan Bu Ratna tadi, kira-kira ada nggak berubah mindset kita yang selama ini sering menghukum, sekarang mau beralih menuju ke restitusi misalnya seperti itu kan? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 2 materi, di mana yang pertama itu adalah 5 posisi kontrol guru, kemudian ada segitiga restitusi. Jadi 5 posisi kontrol guru ini adalah nanti kita bisa melihat sebenarnya posisi kita itu di mana letaknya dengan kebiasaan kita yang selama ini. Oke, sedikit ini mengulas yang punya disampaikan oleh Bu Ratna tadi. Ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Hukuman itu merupakan identitas yang gagal, Bapak Ibu. Jadi di sini kami yang memaparkan modul 1.4 dari CGP ini berusaha menyampaikan pemahaman-pemahaman baru atau yang dikatakan dengan disiplin positif atau budaya positif, di mana kita berusaha merubah dari identitas gagal bagi murid kita menuju identitas yang sukses seperti itu. Jadi kita lihat di sini hukuman itu biasanya terjadinya tidak terencana, ya kan? Tiba-tiba anak-anak telat gitu, disuruh hormat bendera. Itu kan anak-anak nggak bisa menebak, ini kira-kira kalau saya telat, saya melakukan pelanggaran, apa hukuman yang saya terima? Anak-anak nggak bisa memprediksi. Kalau mood gurunya lagi baik, paling disuruh baca Al-Fatihah misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya mood gurunya lagi nggak bagus nih, siap-siaplah keliling lapangan seperti itu. Jadi itu semuanya adalah kesalahan atau identitas yang gagal. Kemudian di identitas yang sukses itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Bedanya konsekuensi itu masih sesuai dengan aturan, sementara di restitusi kita tidak punya aturan, tapi yang ada adalah kesepakatan atau keyakinan. Oke, lanjut, ini dia posisi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Kira-kira kita pernah nggak ya menjadi penghukum? Pernah. Contohnya ngapain Bapak Ibu? Lari, Push up. bersihin toilet itu posisi kita di posisi yang pertama tuh, menghukum. Artinya guru bertindak sebagai penghukum yang memberikan sanksi kepada murid. Kemudian posisi yang kedua itu ada membuat merasa bersalah. Nah, ada nggak ya kira-kira? jarang
jarang. Cara merasa bersalah gini. Nah, kalian nggak sayang lihat ibu. Setiap kalian bolos, ibu dipanggil loh sama kepala sekolah. Kan? Jadi anak-anak merasa dirinya bersalah. Oh, yang saya lakukan ini salah gitu. Jadi membuat rasa bersalah pada murid. Posisi yang ketiga ada teman. Ini bahasanya, ayolah, yuk kita nyapu yuk. Jadi ajakan-ajakannya itu memposisikan guru itu sebagai teman dari murid gitu. Kemudian yang keempat ada pemantau. Posisi pemantau ini boleh dikatakan sebagai guru itu masih sesuai dengan hukum gitu, kehukuman. Dia mengontrol ilusi ya. Di awal tadi Pak Yuri menyatakan bahwa ilusi bahwa seorang guru itu mampu mengontrol tindak tanduk murid. Kita dulu beranggapan dengan kita jangan seperti ini, jangan seperti ini. Kita berusaha mengontrol tingkah laku anak-anak yang sebenarnya itu semua adalah ilusi. Apa itu ilusi? Seolah-olah nyata padahal enggak. Bata morgana. Oke, posisi yang kelima itu ada manajer. Manajer ini posisi yang menerapkan segitiga restitusi yang akan kita bahas. Di posisi manajer ini, guru itu mengajak siswa melakukan dialog untuk menyelesaikan masalah, bukan melihat masalah, tetapi fokus pada menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Kira-kira nih di mana posisi kita? Teman ada, penghukum ada, semua bunga kan, kalau telat besok kamu bawa bunga ya bulan ini yang cantik, gitu kan? Itu ada penghukum. Jadi selama ini posisi 5 ini mungkin secara tidak langsung sudah kita pakai gitu. Posisi kita ada di yang kelima ini. Jadi melalui budaya positif ini, saya bersama Pak Yuri dan Bu Ratna mensosialisasikan pemahaman bahwa yang kita lakukan selama ini adalah salah atau keliru. Jadi posisi yang 5 ini yang paling ideal ditempati oleh guru itu adalah posisi manajer. Itu yang ideal. Oke, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya itu saat siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ada 3 perlakuan. Misalnya ini posisi pada posisi guru yang diteman. Bahasanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Kemudian sekali ini, ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kata-kata yang seperti ini identik gurunya itu berada di posisi sebagai teman. Oke, posisi yang kedua ada pemantau. Bahasanya kalau pemantau itu agak sedikit datar gitu. Kalau penghukum dia kan tegas, kamu ya gitu kan. Tapi kalau dia pemantau, bahasanya datar tapi masih dikontrol oleh peraturan. Jadi bahasanya itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi setiap aturan itu ada punya konsekuensi gitu. Kemudian setelah upacara kamu beri atribut. Ya, tetap posisi pemantau itu bagaimana caranya dia mengontrol supaya anak-anak itu berperilaku yang seperti dia inginkan atau sesuai dengan peraturan. Oke, yang ketiga ada posisi manajer. Nah, posisi manajer ini kita mencari tahu apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu lakukan. Jadi bahasanya beranjak dari situ. Kamu tahu nggak kamu telah berbuat salah? Ya Bu, pasti jawab gitu kan, ya Bu. Kemudian kita gali lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya. Jadi solusi yang dihasilkan Oke, jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal kita miliki, di mana kita berusaha menggali dari siswa biar dia sadar gitu. Jadi ketika dia sadar dia melakukan kesalahan, kita gali lagi dari siswa bagaimana dia memperbaiki kesalahan gitu. Dengan secara tidak langsung, maka motivasi yang timbul itu adalah motivasi intrinsik atau berasal dari dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu bukan karena takut dihukum, bukan karena takut peraturan, tapi dia menyadari bahwa ada keyakinan-keyakinan kelas, itu kan yang dijelaskan Bu Rana tadi, ada keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati dan tidak boleh dilanggar. Ini ada videonya. Posisi kontrol 5 guru. Yang pertama ada posisi penghukum.
Ibu, kita saksikan videonya ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Bisa dibilang juga Naren ya. Posisi yang diambil oleh guru tadi adalah posisi manajer, di mana menyelesaikan masalah Naren yang terlambat tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini terdiri yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sama halnya seperti kita Bapak Ibu. Untuk mencapai seperti ini tes CPNS kita dalam tes P3K kita nggak langsung lulus ya. Jadi kan ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, di mana kesalahan itu merupakan proses seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, sisi yang kedua, di mana ini didasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Misalnya, tadi kenapa ada siswa kita yang bolos ke kantin makan di jam pembelajaran? Kenapa? Ternyata ada posisi atau kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Di sana tadi posisi atas makanan, kebutuhan apa tadi yang bertahan hidup, tidak makan. Jadi mereka melakukan itu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dia penuhi. Oke, poin selanjutnya segitiga sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan ini sebelum ditanyakan tentu kita harus membuat keyakinan seperti yang Bu Ratna sampaikan tadi. Oke, ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasi itu harus datang dari diri siswa, bukan sebagai takut karena hukuman. Kelas yang sudah kami buat sedikit ya mungkin penjelasan. Jadi pada saat pertama sekali bagaimana kita memberikan pancingan kepada siswa. Waktu pertama saya masuk saya mengatakan gini, ini kelas baru. Kita posisinya baru gitu, walaupun di kelas lama misalnya kan. Jadi kira-kira kalian punya impian nggak terhadap kelas kita? Kelas kita ini mau seperti apa? Tuliskan impian kalian, kelas ini mau seperti apa di kertas yang sudah saya bagikan. Kemudian setelah mereka menulis, maka ditempelkan di depan. Tempelkan ke depan, kemudian kita berikan satu lagi kertas di mana mereka kita minta untuk memikirkan kalau punya kelas impian, maka apa yang harus mereka kerjakan untuk mencapai impian tadi. Jadi ada 2 kertas. Kemudian kita bacakan dan kita analisis, kemudian kita sajikan dalam kalimat-kalimat positif seperti yang Bu Ratna sampaikan tadi. Mungkin ini sedikit Bapak Ibu. Oke. Kalau Pak Yuri ada pantun, Bu Ratna ada kata bijak, kalau saya mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Ini di dalam. Ini di dalam. Aren, anak mulus. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru menggunakan tarif berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren sudah di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat